lagi dalam channel Klinik Rohani Wasilanaks bersama saya Dr. Umar Ali. Pada kesempatan ini kita mencoba membahas terkait tentang penyakit hijab rohani. Jadi dalam memasuki dimensi rohani, sebagaimana dalam potensi keimanan dan ketakwaan, dalam konteks agama kita diperintahkan untuk memenuhi perintah agama itu sendiri dalam prosesi agama yang sempurna, yang dalam agama Islam itu disebut dengan ismi kafah, disebut agama Islam yang sempurna. Dan begitu pun pada prinsipnya semua agama adalah prosesi kita memasuki dimensi ketuhanan yang disebut dengan dimensi Tuhan. Nah, salah satu penyakit rohani yang pernah kami singgung yaitu terkait tentang dimensi jasmani itu sendiri. Jadi memasuki dimensi rohani ada lapisan yang paling tebal dalam dimensi jasmani dalam, yang kami sebut sebagai lapisan hawa nafsu. Ini penyakit hijab yang paling pertama adalah munculnya rasa aku atau rasa keegoan. Jadi sang aku dalam konteks dimensi jasmani adalah keakuan atau rasa ego yang selalu menyadari bahwa dirinya lah yang paling keakuan, yang pada prinsipnya ingin mendapatkan pengakuan semata-mata untuk menunjukkan kepada dirinya sendiri terkait tentang kehormatan maupun martabat. Nah, inilah ciri khas dan karakteristik hawa nafsu yang senantiasa menghijab manusia dalam memasuki dimensi ketuhanan atau dimensi rohani, yang sangat kontras dengan ilmu menuju ma'rifatullah, memasuki dimensi ketuhanan, di mana prinsipnya la haula wala quwata illa billah. Jadi memasuki dimensi rohani adalah kita menzerokan diri pada dimensi jasmani yang disebut la haula wala quwata illa billah, sebagaimana juga di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, menuju Tuhan segala ilah berupa Tuhan-Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita, itu betul-betul kita kembalikan pada titik zero, la ilaha illallah. Apa ilah itu? Itulah salah satu adalah hawa nafsu mengikuti rasa keakuan. Hampir hawa nafsu, rasa aku ini akan membawa pada tujuan hawa nafsu itu yang pada empirisnya adalah yang pernah kami singgung disebut dengan 3K. Karakteristik keakuan dia akan membawa pada tujuan untuk mencapai kekuasaan. Jadi semakin tinggi rasa keakuan, semakin ingin memenuhi kekuasaan yang sifatnya duniawi. Semakin kita kejar dunia, semakin akan menjauh kita. Inilah sifatnya duniawi yang memang hampir setiap pagi sampai malam, hampir 24 jam. Bila mana kita tidak bertumpu pada kesadaran Tuhan, kesadaran rohani,
maka sia-sialah semua hidup perjalanan waktu kita di dunia, disibukkan dengan hanya untuk mencari yang namanya keakuan atau kekuasaan diri. Inilah yang dalam sejarah histori yang paling fenomenal adalah rasa keakuan Firaun yang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ini tanda petik dalam konteks dimensi duniawi atau dimensi jasmani, menganggap dirinya lah sebagai Tuhan, kausalitas tertinggi sebagai subjek di alam jasmaninya. Nah, ini kita harus hati-hati. Maka inilah pentingnya metodologi. Dalam metodologi kita harus menemukan jalan wasilah atau guru pembimbing. Maka disitulah berlaku namanya adab berguru. Adab berguru pada prinsipnya adalah melatih kita untuk mengendalikan atau memahami karakteristik ego, hawa nafsu itu sendiri. Dan pasti di situ akan ada riada, akan ada beban, tugas, dan apapun dalam sebuah sekolah. Ini ada fase ujian demi ujian, dan itu salah satu bagian dari adab berguru. Karena guru pembimbing rohani kita pasti tahu apa beban yang bisa kita ampuh dalam fase meniadakan diri atau membunuh diri sendiri. Itulah sebenarnya membunuh keakuan diri. Ini penyakit hijab yang pertama yang paling mendominasi hidup dan kehidupan manusia. Jadi sekali lagi, penyakit hijab rohani, munculnya rasa aku di sekolah tarekat, semua akan ditumpulkan, semua akan dihabis. La ilaha, baru akan ada illallah. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.